Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba pada bahan-bahan ini untuk melihat apakah dalamnya terkandung lemak atau tidak. Saya akan melakukan uji coba pada makanan. Nah, yang pertama itu adalah kecap, yang kedua adalah minyak, yang ketiga yaitu tahu yang telah dihancurkan, yang keempat adalah kuning telur, yang kelima ada mentega, yang keenam ada roti yang telah dicampurkan dengan air, yang ketujuh adalah putih telur, yang kedelapan adalah terigu yang telah dicampurkan dengan air, yang selanjutnya adalah nasi yang telah dihancurkan juga, dan yang terakhir adalah larutan gula. Dan alat-alatnya seperti spidol untuk memberi nama pada label, dan ini labelnya. Dan yang ketiga adalah pipet, tapi saya menggunakan alat ini karena tidak memiliki pipet tetes. Dan terakhir adalah kertas coklat. Setelah itu, beri nama bahan-bahan tadi di atas kertas label, seperti ini. Setelah itu, pertama adalah gula. Berarti kita ambil larutan gula, lalu letakkan di atas kertas coklat. Sebanyak kira-kira 2 tetes. Lalu diratakan. Setelah gula, ada nasi. Kita mengambil nasi menggunakan sendok. Lalu diratakan juga. Setelah nasi, ada tepung terigu. Juga diambil menggunakan sendok. Setelah itu adalah roti. Diratakan. Lanjut, yang selanjutnya adalah mentega. Letakkan mentega, lalu diratakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah minyak. Kita ambil minyak menggunakan pipet tetes. Setelah itu kita teteskan sebanyak 2 tetes. Lalu diratakan. Yang selanjutnya adalah putih telur. Lalu diratakan. Sudah putih telur, yang selanjutnya adalah kuning telur. Sebanyak 2 tetes juga. 1, 2. Lalu diratakan. Ini tahu. Setelah itu adalah tahu menggunakan sendok. Dan yang terakhir adalah kecap menggunakan pipet tetes. Letakkan sebanyak 2 tetes. Lalu diratakan. Baiklah, setelah itu tunggu selama 10 menit. Baiklah, setelah 10 menit baru kita lihat. Yang pertama adalah putih telur. Kita lihat, nah ternyata putih telur ini mengandung lemak tapi sedikit. Selanjutnya adalah kuning telur. Kita lihat, dan ternyata kuning telur juga mengandung lemak tapi hanya sedikit. Selanjutnya adalah tahu. Nah, tahu di sini tidak mengandung lemak, ini hanyalah cairan yang ada karena tahu ini basah. Selanjutnya adalah minyak. Kita lihat, nah banyak sekali lemak yang terkandung dalam minyak. Setelah minyak ada tepung terigu. Nah kita lihat, ternyata tepung terigu tidaklah mengandung lemak. Tidak ada sedikit pun noda yang terkandung di belakangnya. Setelah tepung terigu ada roti. Nah kita
Kita lihat, nah ini adalah lemak yang terkandung di dalam roti. Maka roti mengandung lemak. Setelah roti ada mentega. Nah, di mentega juga mengandung lemak. Selanjutnya adalah kecap. Ternyata kecap tidak mengandung lemak. Setelah kecap, selanjutnya adalah gula. Dan ya, gula tidak mengandung lemak. Ini hanyalah air yang melarutkan gula tadi. Selanjutnya adalah nasi. Kita lihat, dan ternyata nasi tidak mengandung lemak karena tidak ada sedikit pun noda di dalamnya. Baiklah, dari kesimpulan ini kita dapat ditarik bahwa bahan-bahan yang mengandung lemak adalah putih telur, kuning telur, mentega, dan yang terakhir adalah roti. Di sini saya akan uji praktikum, yaitu uji kelarutan lemak, alat dan bahan. Alatnya ada sendok dan gelas kecil. Bahannya ada air, bensin, minyak kelapa sawit curah, minyak kelapa sawit kemasan, dan minyak jelantah. Selanjutnya langkah kerjanya adalah siapkan 2 buah gelas kecil, lalu beri 5 sendok makan air, lalu di gelas kedua beri 5 sendok makan bensin, lalu beri minyak kelapa sebanyak 5 sendok makan juga kepada gelas yang berisi air. Lalu beri juga yang gelas berisi bensin sebanyak 5 sendok makan juga. Kemudian aduk sampai homogen. Lalu tunggu hingga beberapa saat. Selanjutnya pada sampel minyak kelapa sawit curah. Pertama, beri 5 sendok air, dan 5 sendok bensin, selanjutnya taruh minyak kelapa sawit curah sebanyak 5 sendok pada gelas yang berisi air.
Lalu gelas yang berisi bensin sebanyak 5 sendok juga. Kemudian aduk hingga homogen. Kemudian diamkan sejenak. Lalu selanjutnya kita uji pada sampel minyak kelapa sawit kemasan. Pertama, isi 5 sendok makan air. Dan isi 5 sendok makan bensinnya. Lalu kemudian beri minyak kelapa sawit kemasan sebanyak 5 sendok juga. Lalu masukkan 5 sendok makan kepada gelas yang berisi air. Lalu aduk hingga homogen. Aduk juga pada gelas yang berisi bensin. Aduk hingga homogen juga. Setelah itu diamkan beberapa saat. Selanjutnya pada sampel minyak jelantah. Yang pertama kita isi air dulu sebanyak 5 sendok makan. Lalu pada gelas kedua 5 sendok bensin. Setelah itu beri sampel minyak jelantah pada gelas yang berisi air sebanyak 5 sendok makan juga. Lalu beri pada sampel yang berisi bensin. Kemudian aduk hingga homogen. Selanjutnya aduk juga pada gelas yang berisi air hingga homogen juga. Setelah itu diamkan beberapa saat. Baiklah, setelah menunggu beberapa saat, inilah hasil dari pencampuran air dan bensin pada keempat sampel. Yang pertama, pada sampel minyak kelapa yang dicampurkan dengan air dan minyak tidak menyatu dan warna minyak tidak berubah, yaitu warna kuning pekat. Lalu pada bensin dan minyak kelapa
warna menyatu, dan minyak dan bensinnya juga menyatu. Selanjutnya pada sampel minyak kelapa sawit curah, minyak dan air tidak menyatu dan warna agak sedikit lebih cerah. Selanjutnya yang dicampurkan dengan bensin, minyak menyatu dengan bensin, lalu warnanya sedikit lebih cerah dari. Selanjutnya pada sampel minyak kelapa sawit kemasan, jika minyak kelapa sawit kemasan dicampurkan dengan air, minyak dan air tidak menyatu, minyak tetap berada di atas dan warnanya tetap. Selanjutnya jika dicampur dengan bensin, minyak tetap menyatu dan warnanya sedikit lebih cerah. Selanjutnya pada minyak jelantah, air dan minyak tidak menyatu, minyak tetap berada di atas, warnanya tidak berubah, dan pada saat dicampur dengan bensin, minyak menyatu dan warna berubah drastis, yaitu dari kuning agak cerah sekarang menjadi kuning yang agak pekat. Baik, dapat disimpulkan pada minyak kelapa, air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar, sehingga minyak dan air tidak dapat bersatu dan warna lebih terang. Selanjutnya, minyak kelapa bersifat polar dan bensin bersifat polar, sehingga bensin dan minyak kelapa dapat menyatu dan menghasilkan warna yang lebih cerah. Selanjutnya pada minyak kelapa sawit curah, air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar, sehingga air dan minyak tidak dapat menyatu dan warna lebih kuning cerah. Selanjutnya bensin bersifat non-polar dan minyak kelapa sawit curah bersifat non-polar, sehingga bensin dan minyak dapat menyatu dan menghasilkan warna kuning cerah. Selanjutnya pada minyak kelapa sawit kemasan, air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar, sehingga air dan minyak tidak dapat menyatu dan menghasilkan warna kuning cerah. Selanjutnya minyak kelapa sawit bersifat non-polar dan bensin bersifat non-polar, sehingga menghasilkan warna kuning lebih cerah. Baik, yang terakhir minyak jelantah, air bersifat polar dan minyak jelantah bersifat non-polar, sehingga minyak dan air tidak dapat bersatu dan menghasilkan warna kuning tetap. Lalu pada bensin bersifat non-polar dan minyak jelantah bersifat non-polar, sehingga minyak dan bensin dapat bersatu dan menghasilkan warna yang lebih pekat dari sebelumnya. Baiklah, selanjutnya emulsifikasi minyak. Baiklah, ini alat dan bahannya. Bahannya ada minyak sayur, air sabun, 2 wadah,
2 sendok makan dan 2 penutup. Yang pertama, kita campurkan 5 sendok air ke dalam wadah kosong. Dan 5 sendok teh minyak sayur. Kemudian diaduk dan didiamkan. Selanjutnya kita masukkan air 5 sendok dan 5 sendok teh minyak sayur. Lalu 5 sendok teh air sabun. Kemudian aduk dan diamkan. Baiklah, ini hasil yang telah didiamkan beberapa saat. Kita lihat air dengan minyak tetap memisah karena pada dasarnya terbentuk dari 2 lapisan yang berbeda. Namun di bawahnya meninggalkan bekas dan minyaknya kembali ke atas. Kemudian dengan air, sabun, dan minyak dilihat air berubah menjadi putih keruh dan terdapat emulsifikasinya. Kemudian kesimpulannya, yang terdapat emulsifikasi yaitu air sabun yang dicampur air dan minyak, yaitu emulsifikasi stabil. Baiklah, sekian. Baiklah, setelah selesai semuanya, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.